Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat jawab salam saya. Semoga yang semangat jawab salam saya Allah panjangkan umurnya. Yang semangat jawab salam saya, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang semangat jawab salam saya, semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang masih jomblo, semoga Allah datangkan jodohnya. Banyak yang jomblo. Yang jawab salam saya dengan semangat, semoga Allah limpahkan rizkinya, Allah mudahkan segala urusan hidupnya. Yang semangat jawab salam saya, semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya, semoga Allah tambahkan jodohnya. Amin tebu. Yang bapaknya amin. Yang semangat jawab salam saya, semoga keluarganya diberi keluarga yang sakinah, yang mawaddah, rahmah, tambah rumah, tambah sawah, tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum subunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para alim, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Ki Haji Uhi Muhyiddin, pimpinan Pondok Pesantren Pusaka Riyadhul Jannah. Kita doakan agar beliau beserta keluarganya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah bahagiakan dan selamatkan dunia dan akhiratnya, Allah limpahkan rizkinya, Allah tambahkan ilmunya sehingga bisa terus menerus membimbing kita semuanya mencapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Gus Aziz, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Wallah. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Suryadi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, serta Kiai Haji Gus Abdullah, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khairah. Kemudian yang saya muliakan Ketua Rais Suriah PCNU Kabupaten Karawang, Ketua MUI, kemudian tidak lupa pula yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Abdul Qadir, Kapolsek Silamaya Kulon beserta anggotanya,
Kemudian tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita bersama, Bapak Lurah Toto Anwar, Kepala Desa Tegal Lurung, beserta staf dan jajarannya, dan seluruh Bapak RT, Bapak RW, Dusun Kisrut, Kampung Santri, Desa Tegal Lurung, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para beliau semuanya, serta adik-adik semua, pecinta sholawat, pecinta majlis, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan saya muliakan. Insya Allah kumpulnya kita malam hari ini memperoleh ridha dari Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmahnya, inayahnya, hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita kumpul bersama-sama masih dalam keadaan memperoleh nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam ini akan terus nempel di diri kita zahiran wa batinan sampai Israel menjemput nyawa kita. Kita meninggal dalam keadaan membawa iman, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Kemudian alhamdulillah malam hari ini Allah masih anugerahkan kepada kita satu kenikmatan besar, yaitu nikmat sehat wal afiyah. Saya yakin Bapak Ibu malam hari ini semuanya sehat, alhamdulillah. Kenapa saya nyatakan Bapak Ibu sehat? Karena saya lihat dari sini tidak ada satupun yang pakai infus. Berarti sehat ya. Nggak ada juga mungkin yang datang ke sini diantar pakai ambulan, nggak ada. Berarti semuanya sehat, alhamdulillah. Namun ternyata bukan sehat Allah anugerahkan kepada kita, Allah pun anugerahkan kepada kita yang disebut afiyah. Banyak orang menyebutkan sehat wal afiyah. Ibu tahu enggak apa itu afiyah? Afiyah tahu enggak? Enggak tahu. Afiyat itu adalah satu kenikmatan dari Allah, kesehatan dari Allah, kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, yang dengan kesehatan itu, dengan kekuatan itu Allah jadikan diri kita untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat sesuatu yang manfaat, yang mengundang ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang sehat tapi tidak afiat. Contoh, ada pemuda-pemuda yang hobinya karaokean. Itu kalau yang karaokean itu sakit apa sehat? Kalau yang sakit itu udah di dalam rumah, kerokan, minum jamu, pakai selimut, kerodongan, nggak berdaya, betul? Itu kalau sehat, kalau sakit. Tapi orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kebanyakan yang sehat apa yang sakit? Sehat jasadnya, betul? Yang hobinya ngerumpi di tukang sayur, di warung-warung sayur, di tempat-tempat arisan, itu kira-kira yang sehat apa yang sakit? Ya ngaku-ngaku. Ibu sering ngerumpi tuh? Sering ngerumpi? Berarti malam hari ini adalah anugerah yang indah, karena Allah anugerahkan kepada kita udah sehat, kita pun afiyah, alhamdulillah. Kemudian nikmat yang besar lagi Allah berikan kepada kita, kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikatakan oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat di antara umat-umat yang lain. Kenapa kita dikatakan sebagai sebaik-baiknya umat? Bukan karena kita hebat, bukan karena amal kita banyak,
bukan karena dosa kita sedikit, tapi karena kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita, kekasih kita, manusia suci, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tidak pernah rela, yang tidak pernah ridho melihat orang lain sengsara, entah di dunia apalagi di akhirat, tidak lain dan tidak bukan hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dijelaskan di dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, akan aku berikan ya Muhammad apapun yang engkau minta sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Silakan minta kepadaku ya Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta macam-macam, tidak minta gunung dijadikan emas, tidak minta istana yang megah, tidak minta mobil yang banyak, tidak. Tapi yang diminta oleh Nabi Muhammad dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, inni la arda fawahidun min ummati dakhalan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak pernah rela dan tidak pernah ridho jika ada satu daripada umatku masuk ke dalam neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Beruntung nggak kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang sangat cinta kepada kita, yang sangat sayang kepada kita, sehingga dijelaskan tu'radu a'malukum fil usbu'i marratain, disodorkan amal kalian seminggu 2 kali. In wajadtu khairan, jika aku melihat daripada umatku berbuat baik, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu syarran, jika aku temukan umatku berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat kejelekan, melakukan kesalahan, fastaghfirullah lakum, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk kalian semua, untuk kita semua. Kita yang lakuin salah, tapi Nabi Muhammad tetap memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa kita semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cintanya Nabi Muhammad yang begitu agung kepada kita. Pertanyaannya, kita cinta tidak dengan Nabi Muhammad? 1, 2, 3, 6 yang jawab. Yang lain cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Yang nggak jawab berarti nggak cinta sama Nabi Muhammad. Tidak dicatat. Cinta tidak kita dengan Nabi Muhammad? Kalau memang cinta, bukan sembarang cinta. Cinta harus ada bukti. Ibu-ibu kalau dirayu sama laki-laki tapi cuma ngerayu doang, dirayu, dipuji-puji, mau dikasih hadiah tapi bohong, mau nggak kira-kira? Makanya ibu-ibu si neng-neng yang masih muda-muda, jangan gampang mau dirayu sama laki-laki. Saya mah biarin, saya laki-laki, saya nggak mau belain laki-laki. Laki-laki itu kebanyakan gombal, apa Bu? Setuju nggak? Setuju? Laki-laki kebanyakan gombal, betul? Laki-laki itu kebanyakan buaya. Betul begitu ya? Sepakat nggak Bu? Setuju? Saya kadang kalau mikir buaya itu kadang bingung, kok banyak ya ibu-ibu benci banget sama buaya. Padahal Bu, ibu pernah nggak lihat pernikahan orang Betawi? Itu yang dibawa itu rotinya roti apa? Buaya. Kenapa yang dibawa roti buaya? Karena buaya itu jadi simbol pernikahan, mencerminkan sifatnya buaya. Buaya adalah binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Hidup buaya. Oh, senang banget para buaya. Ayo, masih sebel nggak sama buaya? Cuman syaratnya satu, jangan ada di darat.
Kalau di darat jadi apa Bu? Buaya darat. Selama masih di air aman insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita cinta kepada manusia kadang rela berkorban, rela berbuat sesuatu demi orang yang kita cintai, betul? Kadang ada neng dirayu sama laki-laki, neng, nggak bisa hidup tanpa neng. Jangan bangga kalau ngerayu begitu. Kadang si neng di belakang, gayanya doang, ngerayunya mah setengah mati, betul? Tapi kadang rayuan tinggal rayuan, harus ada buktinya. Tanpa bukti maka itu dibilang palsu cintanya, betul? Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, ayo minimal lisan kita sering menyebut namanya. Itu nih yang model begitu-begitu tuh, kalau lagi jatuh cinta sama cewek sampai ngigo-ngigo, mau tidur marni aduh, ini apa ngigo-ngigo gara-gara jatuh cinta sama manusia biasa, betul? Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, lisan kita sering dibasahi dengan menyebut namanya. Ibu-ibu sering sholawatan nggak? Semangat ya. Sering sholawatan nggak? Hafal sholawat? Benar hafal sholawat? Oke, saya pengen ngecek dulu. Punten ini untuk para kiai, punten. Saya pengen ngecek untuk ibu-ibu di sini beneran hafal sholawat enggak? Khusus untuk para pecinta buaya. Jadi untuk para buaya saya mohon untuk diam dulu. Pokoknya dengerin aja, para buaya diam. Ini khusus untuk para pecinta buaya. Kalau yang laki-laki ada yang nyaut, besok pakai daster, duduknya pindah. Siap Bu, ayo sholawatan yang semangat. Laki-lakinya semuanya diam, yang kenceng suaranya. Qalbi, lanjutkan. Apalnya? Ya ulangi. Ya udah yang gampang. Nisa Sabian, kita tampilkan Nisa Sabian yang semangat. Nisa Sabian. Sholawatan. Halo, ibu-ibu perlu dipertanyakan. Ayo sekarang, Bu, tadi saya ngeliat ini, itu buaya tuh ngetawain ibu sampai geli. Ini kalau sampai nggak hafal sorakin yang kenceng ya. Ibu-ibu diam, khusus buat para buaya. Ayo yang semangat. Awas lu nggak hafal, awas. Ayo bareng-bareng semuanya buaya. Salatullah. Salatullah. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Apal sholawat, ibu apal ke? Sok, ulangi lagi. Ayo, yang semangat, jangan kalah sama laki-laki. Kafani ilmu Rabbi. Lanjutkan. Coba ganti. Ayo, ibu yang semangat. Hanya dia. Emang model dangdut semua ini. Sholawat lain dangdut. Ayo yang laki-laki sekarang kita coba sekali lagi. Ibu-ibunya diam. Yang semangat bagi laki-laki. Ya Nabi. Apa
Saya bangga buat laki-laki di sini. Buat para buaya ternyata luar biasa. Ibu gimana, mau dicoba lagi? Mau coba lagi enggak? Enggak. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu seneng nggak malam hari ini? Seneng tidak? Kumpul malam hari ini bahagia nggak? Saya doakan yang malam hari ini seneng, yang malam hari ini bahagia karena kita hadir satu pengajian untuk mengagungkan syiar Islam. Saya doakan Allah bahagiakan dan Allah senangkan kelak di akhirat nanti di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu senang tidak? 1, 2, 5 yang jawab. Senang tidak? Nah, itu kan asik. Nggak nonton sinetron nggak apa-apa. Ini gara-gara pengajian nggak nonton TV nggak apa-apa. Benar, nggak nyesel. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati hari besar Islam, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita seperti biasa, tapi semoga karena kita mengagungkan syiarnya Allah, kita akan memperoleh sesuai janjinya Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, itu adalah bukti, itu adalah tanda ketakwaan di dalam hati. Semoga kita semua yang hadir malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad itu sudah sering kita dengar ceritanya, yaitu perjalanannya Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini sering kita dengar, tapi saya kepingin bercerita bahwa peringatan Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang Allah berikan, Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad sekaligus untuk menghibur kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad dihibur oleh Allah? Karena pada tahun itu, Bu, Nabi Muhammad baru saja ditinggalkan oleh istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Siapa istrinya Rasulullah? Siti Badriyah. Siti Khadijah Badriyah. Siapa Bu yang kompak? Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang selalu membantu perjuangan Rasulullah. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang hartanya dihabiskan untuk membantu perjuangan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah ke Mekah belum? Entah haji, entah umroh. Ada? Semoga yang belum Allah mudahkan untuk berangkat haji. Semoga yang belum Allah mudahkan untuk berangkat umrah. Semoga Allah izinkan kita semuanya untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, Siti Khadijah itu saudagar kaya, wanita yang kaya raya. Sepertiga kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Kaya nggak kira-kira? Ini kalau Kabupaten Kerawang, sepertiga Kabupaten Kerawang milik satu orang wanita. Kira-kira satu orang wanita ini kaya nggak? Tapi yang kaya luar biasa, hartanya Sayyidah Khadijah semuanya habis dipakai untuk membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipakai baju perang para sahabat sebagian besar itu adalah uangnya Sayyidah Khadijah. Yang membantu apapun di dalam dakwahnya Rasulullah itu adalah hartanya Sayyidah Khadijah. Kira-kira ibu di sini begitu enggak? Kalau misalkan suami ibu mau sedekah ke masjid 5 juta boleh enggak?
Yang sebelah sana jawab enggak, yang sini boleh. Jadinya enggak boleh. Boleh enggak? Mau bantu pesantren 10 juta boleh tuh? Kalau ibu dikasih duit sama bapak, Bu, ini jalan-jalan KKCP, nih bapak kasih duit 10 juta, mau nggak? Kalau sodako, Pak, jangan banyak-banyak, kan kita punya kebutuhan, besok belum bayar listrik, belum bayar PDAM, anak bentar lagi kuliah, udah mah 20.000 aja, gitu ya. Berarti mirip sama Siti Khadijah enggak? Bu, Siti Khadijah ini semuanya untuk membantu perjuangannya Rasulullah. Kenapa kok Siti Khadijah ini begitu agung? Siti Khadijah ini begitu mulia. Ada 4 wanita. 4 wanita ini adalah yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Dan 4 orang wanita ini yang akan memimpin ibu-ibu semua nanti masuk ke dalam surganya Allah. Makanya 4 orang wanita ini kudu apal, jangan sampai nanti ngikutnya salah orang. Siapa 4 orang ini? 1 Siti Khadijah, yang kedua, ayo ada yang tahu? Siti Fatimah. Kemudian yang ketiga, Siti yang jauh jadi kecil, Siti Maryam. Kemudian satu lagi siapa? Siti Aisyah. Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istrinya Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Kenapa kok Siti Asia begitu agung, begitu mulia? Bu, Siti Asia, istrinya Fir'aun, itu benar-benar seorang ibu yang bisa mendidik anaknya luar biasa. Pengaruh baik dan buruk anak ini tergantung didikan ibu di dalam rumah. Ini makanya ibu-ibu kalau kepingin punya anak yang soleh dan solehah, menjadi ulama, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka kuncinya ibu mendidik anaknya di rumah. Siti Asia ini ngerawat satu orang bayi. Bayi ini hidup di lingkungannya Fir'aun, makan di kerajaannya Fir'aun, besar di kerajaannya Fir'aun yang penuh kezaliman. Tapi gara-gara ada ibu yang suci, ibu yang benar-benar merawat dengan baik, mendidik dengan baik, jadilah Nabiullah Musa alaihi salam. Ini terjaga kemurnian Nabi kita, yaitu Nabi Musa. Karena apa? Karena didikan seorang ibu. Makanya ibu-ibu, ayo kalau kepingin anaknya soleh dan solehah, didik anaknya dengan baik di dalam rumah. Bagaimana caranya? Anak kita punya akhlak yang baik. Caranya supaya punya anak punya akhlak yang baik, ibu ngasih contoh yang baik, ibu ngasih suri toladan yang baik, ngingetin anaknya dengan baik, jangan nyontoin dengan tiktokan mulu. Ibu-ibu pada tiktokan enggak? Sampai anak-anaknya tuh yang kecil-kecil lihat ibu-ibu pada tiktokan gila, lihatnya gila. 60 tahun masih kena tiktokan, 60 tahun. Biarkan anak dari kecil dengar nasihat yang baik, dengerin sholawat. Ibu kalau di rumah sering baca sholawat, insya Allah anak kita, cucu-cucu kita terbiasa dengan bersolawat. Dengerin sholawat, membaca sholawat, sampai ibu di dapur pun baca sholawat gak apa-apa. Ibu nyambel ambil sholawatan, salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sambelnya mantep, enak sambelnya. Tapi coba kalau ibu di dapur, dasar kau yang meracun,
Bapak mau dikasih racun, amit-amit. Ibu gendong bayi masih kecil, disolawatin. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu belum selesai baca puji-pujian, itu dede bayi udah pules. Bisa jadi dede bayi belum pules, ibu yang pules duluan. Ayah no gitu ayah. Tapi kalau ibu gendong bayi udah 60 tahun gendong incu, cerita satu malam, oh indah. Masih bayi cinta satu malam. Na'udzubillahi min. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah 4 wanita yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga dan akan menjadi pimpinan ibu masuk ke dalam surga kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika itu Rasulullah ditinggalkan oleh istri yang tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. Sedih Nabi Muhammad. Ternyata tidak lama kemudian ditinggalkan oleh orang yang selalu jadi sandaran Rasulullah, manusia yang selalu membentengi Rasulullah ketika dapat ancaman, yang selalu membackup Rasulullah ketika memiliki kebutuhan. Ketika ada orang mau menyakiti Rasulullah, dialah yang akan maju, yaitu pamannya baginda Nabi yang bernama Abu. Namun ternyata di tahun itu juga istrinya Rasulullah wafat, kemudian pamannya pun wafat. Rasulullah sedih luar biasa, sampai tahun itu disebut Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan, karena Rasulullah ditinggalkan oleh 2 orang yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk apa? Berangkat ke Taif, jalan 100 km. Ada yang udah jalan 100 km? Hah? Ada 100 km ada? Jalan kaki ada? Rasulullah jalan 100 km dengan tujuan apa? Sampai ke Taif, harapannya akan diterima dakwahnya Rasulullah, karena di Taif masih banyak saudaranya Rasulullah. Ternyata sampai di Taif, bukannya Rasulullah diterima dakwahnya, tapi justru Rasulullah malah dicaci, dimaki, bahkan Rasulullah sampai dilemparin dengan batu sampai kakinya berlumuran darah. Kira-kira sedihnya. Namun ketika kesedihan itu, akhirnya Allah kepingin menghibur Nabi kita Muhammad dengan memperjalankan Nabi Muhammad, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk berjumpa langsung dengan Allah subhanahu. Sampainya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah,